Wade Wilson, pemuda 25 tahun yang belum menikah, adalah mantan pasukan khusus yang sekarang bekerja untuk menghajar orang-orang sesuai bayaran. Namun dia memilih menghajar orang demi kebaikan. Di suatu hari di sebuah warung dia bertemu dengan wanita cantik bernama Vanessa. Mereka saling kenal jatuh cinta, dan seperti film standar Amerika lainnya, ada adegan skidi papap yang tidak bisa ditampilkan di sini. Namun, ketika sedang dimabuk asmara dan merasa dunia milik berdua, Wade Wilson tiba-tiba pingsan dan jatuh. Ternyata dia didiagnosa kanker stadium akhir. Vanessa galau dan mencoba mencari cara untuk kesembuhan Wade. Begitupun dengan Wade, namun tidak ada hasilnya. Dia sudah putus asa karena usianya tinggal menunggu waktu dan tidak tega meninggalkan Vanessa seorang diri. Hingga di suatu hari, di warung tempat biasa dia nongkrong, ada om-om berpakaian rapi mau menawarkan asuransi. Dah, asuransi sih. Dia menawarkan untuk kesembuhan penyakit kankernya sekaligus mendapatkan kekuatan super. Dan dia langsung menolak. Anjir, bohong banget, kata si Wade. Tapi ternyata dia berubah pikiran dan tidak ada pilihan lain selain menelpon om-om tersebut. Namun, siapa disangka tidak sesuai ekspektasi. Ternyata bukan disembuhkan, tapi dijadikan objek percobaan untuk membuat manusia mutan yang nantinya dijual di pasar gelap untuk dijadikan senjata atau apapun itu sesuai keinginan si pembeli. Dengan cara disuntikkan serum DNA mutan dan diberi siksaan agar kekuatannya muncul. Banyak yang mati karena percobaan ini sebelum kekuatannya muncul. Begitupun dengan Wade. Setelah disuntik, dia disiksa dengan berbagai cara. Dipukul, direndam, dan masih banyak lagi, tapi tidak berpengaruh apa-apa kepadanya. Hingga di percobaan terakhir, di mana dia dimasukkan ke dalam kapsul dan dikurangi jumlah oksigennya sehingga ke titik yang paling bawah, menyebabkan dia susah bernafas dan semua kulit dan dagingnya pun mengkerut mirip pantat monyet. Dan kemudian muncul kekuatan mutannya, yaitu semua sel di tubuhnya bisa menyembuhkan diri secepat mungkin. Dan penyakit kankernya pun hilang dengan bonus dia tidak bisa mati karena tubuhnya bisa menyembuhkan diri secepat mungkin. Tapi Francis, si kepala penelitiannya, ingin membunuh Wade karena sudah kesal dengan mulut Wade yang berisik. Dia menyiksa Wade dengan memasukkannya ke tabung lagi dan diberikan oksigen dengan tekanan tinggi agar dia mati. Namun Wade berhasil kabur dan membakar tempat penelitian tersebut dengan cara memasukkan korek api yang diambil dari si cewek anak buah Francis dan dimasukkan ke tempat keluarnya oksigen tersebut. Boom! Dan semuanya hangus tanpa ada sisa. Dia selamat, lukanya sembuh, namun dengan muka koreng yang tidak kembali seperti semula. Mukanya jelek dan buruk rupa. Melihat pasti takut dan jijik. Dia minder, insecure, karena kena body shaming. Tidak berani bertemu dengan Vanessa lagi. Dia akhirnya ingin mengembalikan mukanya agar ganteng seperti semula. Sehingga dia mencari keberadaan si Francis, pemimpin proyek mutan yang membuatnya seperti itu. Dia mengumpulkan informasi dari berbagai orang yang terlibat dengan Francis, membantai satu persatu hingga dia akhirnya bisa bertemu dengan Francis. Dan datanglah di hari H, di mana Wade sudah mengumpulkan data selama setahun untuk menangkap Francis. Bermodalkan naik taksi yang dikendari orang Vrindavan yang suka memakan panipuri dengan tangan kosong bernama Dopinder, membawanya untuk menangkap Francis. Wade Wilson menamai dirinya Deadpool, yang artinya pertaruhan kematian, karena temannya penjaga warung membuat taruhan kematian untuk dirinya. Si Pool bertarung sengit dengan anggotanya Francis. Francis akhirnya berhasil ditangkap dan hampir dibunuh oleh Wade. Namun, tiba-tiba datang pria berbadan besar yang badannya terbuat dari besi bernama Colossus, bersama bocah remaja laser dari keluarga X-Men melerai pertarungan mereka dan melarang Wade untuk membunuh si Francis. Ketika sedang asyik berdebat dengan Colossus, si Francis kabur. Wade marah karena dia menghancurkan rencananya selama ini. Selang beberapa waktu, Francis mencari si Wade untuk balas dendam karena si Francis sangat benci dengan Wade. Si Francis memiliki kekuatan tidak bisa merasakan rasa sakit, sehingga dia hilang rasa dan sering membalas chat lebih lama. Apaan? Dia ditemani anak buahnya, seorang cewek berkekuatan setara 10 orang. Karena tidak berhasil menangkap Wade, akhirnya dia menangkap Vanessa, pacarnya Wade, dengan cara mencari ke semua penjuru informasi mengenai Wade, agar memancing Wade untuk datang. Wade ditelepon untuk menyerahkan diri, kalau tidak Vanessa akan mati. Wade ngamuk dan marah besar.
Dia mengumpulkan semua senjata yang ada di rumah nenek buta penjaga kontrakannya, dan dia meminta tolong kepada Colossus dan mbak-mbak laser tadi untuk membantunya melawan Francis karena menculik pacarnya. Akhirnya mereka berangkat menuju tempat Francis dengan menggunakan taksi India. Ketika sampai di lokasi, Wade lupa kalau tas berisi senjata tadi ketinggalan di mobil, dan dengan pasrahnya, dia akhirnya berperang dengan menggunakan 2 pedang saja. Terjadi pertempuran antara anak buah Francis dan tim Deadpool. Si Colossus mendapat lawan setimpal, yaitu cewek mutan jadi-jadian dengan kekuatan setara Om Roko Samsu dengan sarung dan singlet. Kemudian ketika asyik bertarung, akhirnya mbak-mbak laser menerbangkan Wade ke atas menuju tempat Francis menahan Vanessa. Vanessa dikurung di kapsul dan diberikan oksigen sedikit yang membuatnya ngap-ngap. Beruntung Wade menyelamatkannya dengan melempar pedang Wado Ichimonji ke arah kapsul tersebut sehingga keluar anginnya. Kemudian terjadi pertarungan hebat dan sengit antara Francis dan Wade. Vanessa ikut membantu pertarungan tersebut hingga gedung tempat mereka syuting yang sengaja diruntuhkan agar terlihat lebih dramatis hancur lebur, membuat mereka terjatuh dan tertimbun reruntuhan. Beruntung Vanessa sudah dibungkus di dalam kapsul oleh Wade dan Francis hilang terhimpit bangunan. Ternyata Francis masih hidup dan dor. Tanpa banyak bacot, Wade menembak kepala Francis dan dia tewas. Kisah berakhir dengan Vanessa yang mau menerima Wade apa adanya, walaupun burik gak apa-apa asal kaya. Tampang nomor 2, duit nomor 1. Sekian, terima kasih. Subscribe ya.